Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Ami Mayuni dengan NIM C1G024-10055 dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Jadi, di dalam video ini saya itu akan membahas kebijakan perdagangan yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat, yaitu Donald Trump, yang meningkatkan tarif impor bagi sejumlah negara, yaitu 180 negara termasuk negara Indonesia sendiri, yang dikenakan tarif sebesar 32% untuk produk-produk yang diekspor ke Amerika Serikat. Lalu, apa saja sih dampak dari kebijakan ini terhadap sektor pertanian Indonesia, dan juga bagaimana pengaruhnya terhadap kebijakan makroekonomi nasional kita? Mari kita telusuri lebih lanjut dalam video ini. Oke, langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu dampak pada sektor pertanian di Indonesia. Kebijakan tarif impor Amerika Serikat itu membuat produk pertanian di Indonesia kurang kompetitif di pasar Amerika Serikat, yang menyebabkan penurunan volume ekspor. Pada data Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2023 itu menunjukkan bahwa ekspor minyak sawit ke Amerika Serikat turun 15% pada kuartal pertama 2023. Penurunan ini serupa terjadi pada komoditas karet dan juga kopi. Dampaknya itu harga komoditas dalam negeri jatuh karena kelebihan pasokan, sehingga pendapatan para petani terutama di daerah Sumatera dan juga Kalimantan itu menurun drastis. Studi IFPRI pada 2023 itu memperkirakan kemiskinan di pedesaan bisa meningkat 1-2% akibat berkurangnya lapangan kerja dan juga pendapatan. Yang dapat pemerintah lakukan untuk mengurangi ketergantungan pada pasar Amerika Serikat, Indonesia itu perlu mencari pasar alternatif seperti Uni Eropa, Cina, dan juga Afrika, serta melakukan diversifikasi produk. Misalnya mengolah sawit menjadi biodiesel untuk memenuhi permintaan energi terbarukan. Kemudian pembahasan dampak kebijakan tarif impor Amerika Serikat terhadap indikator makroekonomi nasional Indonesia, serta rekomendasi kebijakan yang bisa diambil oleh pemerintah. Pertama, berdampak pada neraca perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Penurunan ekspor ke Amerika Serikat akibat tarif 32% bisa mengurangi neraca perdagangan Indonesia. Jika tidak ada peningkatan ekspor ke negara lain, Indonesia bisa mengalami defisit neraca perdagangan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menurut Bank Indonesia, setiap penurunan 1% ekspor dapat menurunkan pertumbuhan PDB sebesar 0,2%. Yang artinya sektor pertanian yang berdampak langsung bisa memberi efek berdampak pada perekonomian nasional. Kemudian yang kedua, nilai tukar rupiah. Penurunan ekspor juga berarti berkurangnya pasokan dolar Amerika Serikat di dalam negeri. Akibatnya, nilai tukar rupiah bisa melemah atau mengalami penurunan. Jika rupiah melemah terus-menerus, Indonesia bisa menghadapi kenaikan harga barang impor yang pada akhirnya akan memicu inflasi. Yang ketiga, inflasi dan daya beli. Melemahnya rupiah dan naiknya harga barang impor akan meningkatkan biaya produksi, terutama di sektor pertanian. Misalnya itu harga pupuk dan alat pertanian bisa melonjak harganya. Kondisi ini akan menyebabkan inflasi yang berdampak pada daya beli masyarakat. Masyarakat pedesaan yang bergantung pada sektor pertanian yang akan paling merasakan dampaknya. Solusinya itu yaitu pertama, diversifikasi pasar ekspor. Pemerintah perlu memperluas pasar ekspor ke negara-negara seperti Uni Eropa, Cina, dan juga Afrika yang memiliki permintaan tinggi terhadap produk pertanian. Selain itu juga, perjanjian perdagangan bebas harus diperkuat melalui diplomasi ekonomi untuk membuka lebih banyak akses pasar. Kemudian kedua, subsidi dan insentif untuk petani. Pemerintah itu harus memberikan subsidi pupuk, benih unggul, dan juga pelatihan teknologi pertanian kepada petani. Dukungan pembiayaan seperti kredit usaha rakyat atau KUR dengan bunga rendah bisa menjadi solusi agar petani tetap
produktif di tengah fluktuasi harga global. Juga penguatan industri pengolahan Indonesia tidak bisa terus bergantung pada ekspor bahan mentah. Oleh karena itu, pengolahan industri perlu diperkuat. Misalnya karet bisa diolah menjadi ban atau produk medis. Ini akan meningkatkan nilai tambah dan juga daya saing ekspor Indonesia. Stabilisasi nilai tukar. Bank Indonesia juga punya peran penting dalam menjaga stabilitas rupiah melalui instrumen moneter seperti operasi pasar terbuka dan pengelolaan cadangan devisa. Stabilitas nilai tukar bisa lebih terjaga dan risiko inflasi bisa ditekan. Jadi, tarif impor Amerika Serikat bukan hanya berdampak pada petani, tapi juga pada stabilitas ekonomi nasional. Dengan kebijakan tepat mulai dari ekspor, subsidi, hingga penguatan industri, Indonesia dapat tepat tangguh menghadapi tantangan global. Jadi, tarif impor dari Amerika Serikat bukan hanya berdampak pada ekspor pertanian, tapi juga mempengaruhi perekonomian nasional kita, mulai dari nilai tukar rupiah, neraca perdagangan, hingga daya beli masyarakat. Solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan cara memperluas pasar ekspor, memberikan dukungan nyata kepada para petani, dan memperkuat industri dalam negeri. Kita dapat menjaga pertanian tetap tangguh dan perekonomian juga tetap stabil. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.